Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Diana Novitasari Bedagama beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Pelayaran Akpeni Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan dalam rangka pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak SMK Pelayaran Akpeni Semarang. Izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMK Pelayaran Akpeni Semarang. Yang ketiga, pemaparan. Yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Pelayaran Akpeni Semarang. Kepada Ibu Diana, kami persilakan. Sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari Selasa 25 Juli 2023 dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah, ya, khususnya di SMK Pelayaran Akpeni Semarang, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh rekan kita Bu Yentika Kurniasih Rahayu SPD MPDPR dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang. Kita patut bersyukur karena di sekolah kita ada salah satu rekan kita yang bisa mengikuti kegiatan calon penggerak, baru bisa mengikuti pada kegiatan di angkatan ke-8 pada tahun ini. Baik, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua selaku guru dan bisa kita laksanakan atau implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga dapat berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Diana atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Yentika. Bapak Ibu Yentika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan pemaparan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu guru semuanya dalam acara ini. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari belajar. Belajar adalah modal besar mengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar.
segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Baik, Bapak Ibu, itu tadi awalan dari pemaparan saya. Untuk selanjutnya akan saya paparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif itu apa sih, gitu nggih. Di sini capaian umum modul 1.4 itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk penerapan di sekolah kita memang alhamdulillah sudah menerapkan dengan kata-kata semi militer, jadi sudah ada awalan bagus, jadi tidak terlalu banyak kita menerapkan kedisiplinan kepada murid atau taruna kalau di tempat kita, tetapi harus tetap dijaga kedisiplinan itu. Kemudian capaian khususnya di sini tentang CGP ya. Nanti akan saya paparkan tentang perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian Pak Sadono. Hukuman bisa mendisiplinkan anak juga, tapi harus juga ada reward atau hadiah bagi yang disiplin. Ada reward and punishment. Terima kasih Pak Sadono. Nah, ini nanti akan saya paparkan apakah di dalam kurikulum Merdeka ini diperbolehkan memberikan reward atau punishment kepada anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak Pak Jono? Tidak, karena tidak selalu kalau disuruh itu, kalau memang orang merasa bersalah itu akan melakukannya tidak rela. Terima kasih Pak Darto, beri applause dong diulangi. Oke, baik. Menurut saya juga sama seperti Pak Darto, nggak semuanya anak yang kita hukum itu akan terus jadi baik. Dia bisa, saya nggak ngerasa bersalah kok gitu. Jadi memang harus butuh moral anak itu yang harus kita diisi. Terima kasih Mbak Antani atas jawabannya. Applause Bapak Ibu. Ya, nanti akan kupas bersama-sama. Nomor 3, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, saya setuju karena mungkin kayak mendapatkan, wah aku dapat hadiah nih, aku harus belajar dan mendapatkan
bubut banget ya kan, kayak wah keren gitu, penyemangat sendiri. Terima kasih Bu Arfi atas jawabannya, kita beri aplaus untuk Bu Arfi. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan lagi. Di sini nanti akan saya paparkan ada 6 topiknya: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi nanti ada 5 posisi kontrol, yang keenam yaitu segitiga restitusi sendiri. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Ini adalah sebuah ilusi ya. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ya, stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Pasti punya pendapat masing-masing. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak Ibu Bapak Ibu? Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak nggih? Nah, kemudian teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kita berbuat itu pasti ada tujuannya, gitu nggih? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak? Nggak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, gitu nggih? Nah, tuh. Kemudian di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan, peta konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan saja. Kemudian di sini ada apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Oke, langsung aja nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di sini ada di profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Ya, ini sudah saya tuliskan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Kemudian yang kedua,
Di sini teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi eksternal, ya. Ada 2 sebenarnya, eksternal dan internal. Di sini untuk motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya itu melakukannya? Gitu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal. Kemudian di sini ada pemaparan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti itu ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya berfokus satu orang yang diberikan penghargaan. Gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Gitu ya. Nanti akan saya berikan videonya. Di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat situasi menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuan ya Bapak Ibu. Saya menghargai, berarti nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Situasinya kira-kira pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, yaitu kepedulian. Kemudian terima kasih untuk, nah nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu guru, ada beberapa tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kira-kira? Hukuman. Baik, nanti di bawahnya akan kita bahas bareng-bareng ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up, nah 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Ya, yuk coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu.
Oh iya, konsekuensi. Ini Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Kemudian push up 15 kali hukuman, menggantikan kertas tugas konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian hukuman, lari mengelilingi lapangan konsekuensi. Baik. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau diberi hukuman, anak itu kan biasanya marah, rasa bersalah, kemudian malu, merasa tidak dihargai. Tapi kalau diberikan konsekuensi, dia akan di sini hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa itu restitusi? Sebentar, kelihatannya saya punya video lagi Bapak Ibu tentang kajian antara hukuman sama punishment. Oh, posisi kontrol. Ya, sebentar, berarti ke segitiga dulu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya, identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tetapi identitas sukses atau disiplin kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian identitas gagal hukuman selanjutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan itu untuk restitusi. Ya. Ini ya, 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, di sini akan saya anak itu nanti sini dijelaskan bagaimana dengan restitusi. Nah, di sini videonya. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Silakan disimak ya Bapak Ibu. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Glosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini kalau ada guru BK pas ini Pak. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang menentang di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, dan apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas
3, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5, waktu. Perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi dan berubah oleh sang murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sedikit pemaparan tentang segitiga restitusi. Jadi, jika ada taruna kita yang bermasalah, itu jangan langsung dicas salah. Itu tadi untuk pemaparannya. Jadi, malah justru dimotivasi gitu. Nanti ada tahapannya, ada 3 Bapak Ibu.
bisa diterapkan semuanya atau hanya menanyakan kesepakatan bersama. Jadi hanya sepakat saja, kesalahanmu apa? Yuk mari kita perbaiki bersama. Jadi malah justru jangan didownkan. Kendaraan roda 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Merupakan keyakinan kelas, kemudian mengapa? Di sini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau peraturan itu biasanya kata-katanya bagaimana Bapak Ibu? Sebelum ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, biasanya gimana? Kayak perintah gitu. Nah, patuhilah tata tertib sekolah. Nah, kalau kesepakatan kelas itu kata-katanya seperti ini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Terus kalau peraturan itu biasanya gimana? Menjaga kebersihan sekolah. Biasanya gimana? Nah, jagalah kebersihan sekolah. Kalau sekarang kata-katanya lebih. Nah, sekarang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini bisa diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kesepakatan pembelajaran kita dengan anak-anak itu dengan kata-kata yang seperti ini. Oke, ini kegiatan berdasarkan keyakinan kelas, ada tabel T dan J. Kalau hormat itu terdengar, terlihat, berperilaku. Misalkan di sini tampak seperti datang tepat waktu, tetapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian kalau bekerja itu tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuan. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Nah, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dibuat keyakinan kelas, kira-kira kata-katanya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Mengembalikan buku di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Langsung tak tunjukin kuncinya aja. Ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya dia apa? Tanggung jawab deh. Berarti terus dilarang mengganggu orang lain. Sama aja menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa?
keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Itu kayak kesepakatan yang menurut saya kalau keyakinan, kalau kata-katanya masih sama sih peraturannya itu, tetapi lebih di menuju ke fokusnya masuk di bagian apa gitu. Ini ya keyakinan kelas. Kemudian saya lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus 5 posisi kontrol. Ini ya tadi yang penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Tadi di pemaparan segitiga restitusi kita sebagai guru bisa sebagai apa tadi Bapak Ibu? Manajer, gitu ya. Nah, ini pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang yang merasa bersalah? Jadi kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu itu termasuk pembuat orang itu merasa bersalah dengan memberikan pertanyaan seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah itu kayak teman, kita sebagai teman dengan murid. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, berarti kamu mengejas, ya. Berarti sebagai penghukum. Ini 5 posisi kontrol. Ini agak lumayan lama, 12 menit. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Silakan disimak Bapak Posisi Ibu. kontrol itu adalah Ambil di samping ya. Kalau kurang ambil lagi jajannya. posisi Oke, boleh Pak monggo. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman. Pada suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Masuknya jadi jam 8. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat ada 3 video tadi. Yang terakhir yaitu tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jadi refleksi yang kita dapatkan hari ini mungkin ada beberapa guru yang memberikan tanggapan. Mungkin kalau di sekolah kita itu kan menerapkannya agak semi militer ya Pak Engga. Itu kira-kira bisa diterapkan nggak ini tadi kita sebagai posisi manajer kira-kira? Coba pemaparannya Pak Engga. Sebenarnya kan begini, bahasa semi militer itu kan dari istilahnya. Tapi sebenarnya kalau mau dikemas dengan menggunakan model manajer itu bisa, yaitu bagaimana dengan merubah instruksi verbal dikemas supaya seperti
yang dalam tayangan video tersebut, sehingga ada respon balik dari taruna ke instruktur. Karena kesannya itu tadi, karena kita sudah mengatakan bahwa disiplin adalah napasku, padahal ternyata disiplin itu berbeda pandangannya tadi. Kalau disiplin itu sebenarnya bukan bagaimana kekakuan terhadap peraturan, tapi belajar tadi, terus meningkatkan untuk mencoba membuat statement-statement yang mengarah kepada kalimat-kalimat manajer. Saya begitu. Terima kasih Pak En atas pemaparannya. Kemudian lagi mungkin dari Ibu Diana dari pemaparan tadi. Ini saya rasa lagi kalau jadi sebagai manajer itu hampir sama seperti coaching ya. Saya setuju sama pendapat Pak Hen tadi, itu sebenarnya mengolah kata ya Pak Hen ya, supaya anak-anak itu mendapat pesan positif tapi tanpa menghakimi gitu ya. Jadi manajer tadi sebenarnya sering kita sudah bahas, tapi mungkin metodenya aja yang berbeda gitu, melalui coaching. Jadi saya rasa hal itu bisa ketika Bapak Ibu guru itu mulai menggunakan kalimat terbuka. Jadi anak-anak itu kalau memang dihadapkan dalam masalah seperti itu atau harus menghukum atau tidak, ya kita gunakan teknik-teknik yang sudah pernah kita pelajari bersama. Jadi saya rasa itu masih mungkin untuk dilakukan di sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Diana atas pemaparannya. Kemudian ini ada pertanyaan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi budaya positif ini? Mungkin Bu Amel, poin 1 coba, apa yang kira-kira didapatkan dari pemaparan saya tadi tentang budaya positif? Yang tadinya mungkin mindset kita tidak sebagai manajer atau apa gitu. Monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin seperti ini, kita sinkronkan dengan kurikulum Merdeka sebagai guru ya Bu. Sebenarnya kan guru dan siswa itu saling bekerja sama kalau sekarang. Nah, berarti siswa itu sudah tidak ada merasakan terintimidasi. Jadi siswa bisa dengan enak, maksudnya itu gimana ya sebentar, merasa nyaman di sekolah. Sekolah sudah membuat nyaman untuk siswanya. Oh, guru itu sebenarnya seperti ini. Dan yang dulunya kita berpaku dengan peraturan sudah luas, tidak berpaku. Intinya itu tidak keras lagi gitu loh Bu. Tidak harus keras, guru itu tidak harus seenaknya sendiri. Biasanya kan merasa jadi guru, merasa mereka lah yang paling tinggi. Anak-anak tidak ada apa-apa ya, seperti itu kalau saya. Sekarang kan modelnya sudah terbuka, saling berkolaborasi seperti itu. Terima kasih Bu Amel. Kita beri plus untuk pemaparan Bu Amel. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin dari Bapak Ibu siapa yang ingin mewakili? Pak Yasin Bayi. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik adalah dari video yang ditayangkan tadi, betapa ini karena perasaan, berarti saya mewakili perasaan saya sendiri begitu ya. Mohon maaf untuk yang lain, tetap kita juga beda dalam memaknai hal tersebut. Jadi menurut saya justru dengan saya melihat seperti ini ternyata masih banyak kekurangan dalam diri saya, sehingga untuk kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana upaya kita untuk mendorong para taruna atau siswa taruna-taruni kita bisa dikatakan memanusiakan manusia. Dan itu diantara juga tadi juga sudah disinggung sama Bu Diana, ini memang klop dengan yang metode coaching hampir sama, cuma beda penjelasan saja.
Dan ini kesemuanya talent dan adalah tujuannya kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja kita sebagai antara guru dan murid itu lebih istilahnya hubungannya akan lebih erat, lebih dekat. Dan jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kasus-kasus semacam tadi yang ada di tayangan, itu minimal kita tidak akan ada masalah lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasin, kita beri tos untuk jawaban Pak Yasin sangat berbobot sekali Bapak Ibu. Saya mau titip ke Bu Rika sebagai CGP ini Pak. Ya. Kalau saya melihat ini, saya berpikir bahwa rasanya sudah tidak tepat kita menyebutnya sebagai guru, tapi manajer. Ya, nah ubah aja. Kemudian yang kedua, kegiatan kita di kelas itu mengajar, sepertinya sudah nggak cocok. Nah, itu ada tulisannya. Among berarti tidak mengajar tapi ngomong. Gitu. Kemudian istilah seperti tadi instruktur yang menjadinya among, bukan instruktur langsung keren gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini, di Fakultas Ilmu Pendidikan harusnya hal-hal kayak gini itu sudah diberikan. Kami di IKIP dulu namanya itu ada mata kuliah namanya SPM sampai 3, strategi belajar mengajar. Ya mutlak harusnya ini yang harus ditonjolkan, tidak hanya dari sisi keilmuannya, karena ilmu itu bisa kita pelajari secara mandiri. Tapi kalau hal-hal kayak gini itu rasanya harus perlu diasah, begitu. Dan saya memang sepakat dengan Miss Di tadi bahwa kemampuan guru untuk bisa menggali pertanyaan itu tidak semua orang harus belajar. Karena apa? Kecenderungan kaku. Saking jendelnya muntah, tiba-tiba yang mulai nggak model. Ini mohon disampaikan Bu Rika ke Itu dia Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembalikan ke Bu Arti untuk acara selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas ilmu yang sangat luar biasa nih ya. Jadi motivasi guru-guru yang belum mengikuti guru penggerak, silahkan mendaftar. Ini kan sekali lagi kita berikan aplaus buat Ibu Rika yang telah menjadi orang pertama jadi guru penggerak di SMK Pelayaran Akpel ini. Doakan kami guru-guru untuk meneruskan atau mengikuti jejaknya walaupun saya baik. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hidayanti. Saya Kepala Jurusan Teknika Kapal Niaga di SMK Pelayaran Akpel. Saya di sini ingin memberikan testimoni setelah saya mendapatkan sosialisasi dan sosialisasi budaya positif bersama Ibu Yenrika. Lalu setelah mengikuti kegiatan mendapatkan ilmu dan wawasan baru, bahwasannya guru itu lebih baik berperan menjadi seorang manajer, dan saya sangat setuju dengan itu. Selanjutnya untuk Ibu Yenrika, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dikembangkan kembali, juga memberikan dampak positif di SMK Pelayaran Akpel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Danton untuk menyiapkan kelasnya. Polisi duduk siap gerak. Sebelum mengikuti pelajaran proses ini, Anda menyerta doa untuk agama dan negara. Doa mulai. Kita belajar Pancasila. Doa selesai. Untuk segera tempat gerak. Ya, selamat pagi semuanya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kesepakatan kelas itu kayak peraturan kelas. Coba peraturan kelas. Kira-kira apa saja yang akan kamu buat? Peraturan kelas. Jika punya sticky note, silahkan tuliskan peraturan kelas yang kalian inginkan. Ya. Cerdas berkarakter itu Silahkan dituliskan peraturan kelas dan hari yang kamu inginkan. Misalkan kamu apa? Tidak boleh berbicara sendiri atau memperhatikan. Ya, coba tuliskan yuk. Nanti ditempel di depan. Coba tuliskan apa? Datang tepat waktu atau apa? Ya, coba tuliskan pakai pulpen. kita belajar Pancasila. Ya, sini peraturan kelas apa kira-kira? Peduli, menghargai dan satu sama lain. Lebih disiplin waktu, pantang menyerah ketika mengerjakan soal. Tepat waktu dan aktif di kelas, bukan menjawab terhadap peraturan yang sudah dibuat. Disiplin berarti sama dengan disiplin ilmiah. Kemudian bertanggung jawab rajin disiplin menghargai saling peduli, menghargai, membantu sama lain, selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tepat waktu. Ini sama. Baik. Berarti keyakinan kelas 12T1 di sini ada saling menghargai juga ini. Berarti apa aja? Disiplin ya. Disiplin itu yang pertama. Kemudian bertanggung jawab terhadap peraturan yang sudah dibuat. Satu. Kemudian ini juga tepat waktu dan aktif di kelas. Kira-kira gimana? Masuk disiplin juga ya. Oke. Ini tiga ya, peduli, menghargai dan membantu sesama. Ini ketiga. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tepat waktu. Itu juga disiplin juga ya. Buset, satu. Mari kita bersama-sama terapkan yang sudah kita sepakati bersama. Alhamdulillah. Bismillah. Ya gue ki ngapa? belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sunandar, NIT 2113-0649. Asal saya dari rumah. Setelah saya membuat keyakinan belajar untuk kelas matematika, saya merasa lulus
semakin bertanggung jawab. Juga semoga saya dan teman-teman kelas Biblioteksika yang lain bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita juga bisa memberikan banyak manfaat untuk